Kini saatnya saya memberikan kesempatan kepada audiens untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Bapak. Apakah tourism sektor ini masuk priority tidak di dalam rangka pemerintah itu? Yang kedua ke Pak Budi Gunadi, saya usul aja Pak, kalau boleh Bapak alokasikan dana dari Mandiri untuk yang lebih besar kepada investasi tourism sektor ini. Karena semua turis-turis asing yang datang selalu bicara Indonesia ini sangat indah, tapi mereka kapok untuk kembali. Baik, terima kasih. Silakan Pak Andrinov. Prioritas ini kita punya 3 dimensi prioritas. Pertama sektoral itu ada 5. Pangan, energi, maritim, industri, dan pariwisata. 5-5-nya sebetulnya alasan dasarnya sama. Kita punya potensi luar biasa dan kita kehilangan banyak selama ini. Pariwisata juga begitu. Kan aneh, negara yang begitu luas, ya, begitu indah, ya, tiap di laut, di darat, di pulau, punya danau, punya lembah, air terjun segala macam. Yang Singapura aja air terjunnya buatan kok bisa 2 kali lipat. Negara secuil itu 2 kali lipat wismannya dari Indonesia. Malaysia 3 kali lipat, Thailand juga hampir 3 kali lipat. Karena itu ya pariwisata memang prioritas. Karena dari situ terlihat potensi tambahan PDB kita sekitar 160 triliun. Ya. Nggak usah tinggi-tinggi, terlalu ambisius. Target kan 20 juta saja dari sekarang 8 juta. Dan investasi untuk sektor pariwisata nggak terlalu besar. Enggak, kalau bank mau kasih siapin enggak besar itu, ya. Tetapi ini terkait dengan investasi di sektor lain. Yang sektor itu adalah juga prioritas, yaitu energi, listrik, ya. Nah, listrik lagi-lagi bicara potensi yang luar biasa, ya. Maka jangan gunakan batu bara kita malah untuk meningkatkan produksi listrik negara lain. Jangan 85% diekspor, 15% dalam negeri. Harusnya dibalik. Nah, sekarang bagaimana mempercepat investasi untuk membangun pembangkit listrik di mulut tambang, ya, membangun pembangkit listrik tenaga air, ya. Tinggal bagaimana untuk mempercepat itu, kan itu. Baik, silakan Pak Budi. Kalau di kita kredit tourism itu di bawah under business services kategori BI-nya, ya. Itu ranking nomor 3 di portfolio pinjaman mandiri. Jadi dari 100% portfolio kita sekitar 550 triliun, itu 15% di plantation, 12% di manufacturing, nomor 3 itu business services 11%. Itu di atas trading retail, di atas trading distribution, di atas transportations dan mining oil and gas. Jadi sebenarnya nggak kecil. Kalau 11% dari 550 kan sekitar 60 triliun. Itu kira-kira sama dengan outstanding exposure kita atau sedikit di bawah outstanding exposure kita ke infrastructure sih. Of course memang nggak semuanya masuk tourism, tapi tourism kira-kira masuk di sana. Maaf, saya mau ngomong sedikit soal hotel, ya, karena ini terkait dengan mindset juga. Sekarang ini banyak komplain keberatan terhadap kebijakan pemerintah yang melarang pertemuan acara-acara pemerintah di hotel. Ini soal mindset, ya. Kita sudah buka, kita letakkan pariwisata ke dalam prioritas. Kita sudah tunjukkan potensi. Kalau hotel-hotel ini memahami ini dan mau bekerja sedikit untuk ikut mempromosikan Indonesia karena dia punya website, punya ini, punya itu. Ini lebih besar potensinya daripada ngarapin yang dari APBN APBD itu. Lanjut, ya, Bapak, kasih. silakan pertanyaan Pak. Bagaimana penerapan mengenai energi, kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Jokowi, PLTA dan PLTM. Nah, bagaimana dengan nuklir? Karena kalau kita Undang-Undang 17/2007 bahwa di RPJM 3 tahun 2019 nuklir sudah beroperasi. Kemudian yang kedua, tadi sudah jelas pembangunan semua secara keseluruhan banyak dibiayai oleh Bank Mandiri. Nah, bagaimana dengan pembangunan PLTN? Ya, karena pembangunan PLTN ini tidak membutuhkan uang yang besar. Katakanlah dengan 1000 megawatt elektrik itu sekitar 30 triliun. Mungkin kalau kita bangun dua unit atau 2000 ini sekitar 60 triliun, ini juga tidak besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Andrinov silakan dijawab, nanti Pak Budi. Ya. Untuk energi kita memang harus punya strategi yang komprehensif, jangka pendek, menengah dan jangka panjang, ya. Nah, ya di situ kita harus bisa meletakkan strategi pengembangan energi nuklir itu seperti apa.
Setelah kita tahu kita punya cadangan sumber energi untuk yang lain masih cukup panjang usianya, katakanlah batu bara sekitar 50 tahun, gas masih ada sekitar 25 tahun ya. Nah, yang pertama ya amankan dulu ini untuk membuat produksi energi dalam negeri kita surplus, bukan cukup. Kalau sekarang kan minus ya. Nah, kebetulan untuk nuklir ini kita harus akui proses sosialisasinya butuh waktu. Maka gunakanlah waktu yang masih panjang ini, tetapi tidak maksudnya untuk menunda-nunda, untuk melakukan edukasi. 20 tahun kemudian ini masuk masa fase transformasi bauran energi. Ya, sekarang kita dalam transformasi dari BBM ke sumber energi lain, yaitu air dan batu bara. Setelah itu kita harus siap untuk transformasi berikutnya, ya, menuju tahapan perubahan bauran dari gas batu bara ke nuklir dan sumber energi baru dan terbarukan lainnya. Nah, untuk energi baru terbarukan ya kita harus realistis. Nggak mungkin mengubah porsi yang sekarang kurang dari 5% ini dalam tempo cepat menjadi 15%, itu nggak mungkin. Tapi yang jelas kita butuh listrik. Kita butuh peningkatan produksi listrik dalam jumlah besar supaya kita tidak ketinggalan dalam bersaing, dalam memajukan ekonomi, ya. Gitu. Baik, silakan Pak Budi. Sebagai bankir, itu ada dua hal yang selalu kita pegang. Yang pertama yang memang konservatisme, ya. Artinya kita ngurus uang nasabah itu bukan uang kita kan. Jadi uang nasabah itu harus di-place dengan se-safe mungkin, karena kita harus kembalikan, itu kewajiban kita. Artinya kalau saya punya uang nasabah nih, saya mesti investasikan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir atau pembangkit listrik tenaga minyak atau batu bara yang kita sudah tahu. Secara bankir saya akan investasikan di sini. Kenapa? Karena ini saya udah tahu. Yang sana saya nggak tahu, dan saya sebagai bankir harus konservatif karena itu bukan uangnya saya, itu uangnya orang lain yang saya harus kembalikan. Prinsip nomor 2 sebagai bankir itu efisiensi capital. Kita believe sekali on capital efficiency. Jadi kalau kita punya uang 1 triliun gitu, kita mau investasikan di mana? Kita bangun pabrik listrik tenaga nuklir, atau misalnya saya kasih Pak Lino untuk bangun pelabuhan di Sorong, atau saya kasih Perumnas untuk bangun 1 juta rumah sehingga bisa merumahkan 1 juta rakyat miskin. Mungkin kalau ditanya preferensi pribadi saya akan berikan itu ke membangun rumah miskin, financingnya, atau kita membangun pelabuhan. Ya. Tapi balik lagi, saya bukan ahlinya mengenai energi Pak. Kalau mengenai policy energi ya saya ikut Pak Adrinov saja. Baik pemirsa, diskusi menarik Indonesia Outlook 2015 akan kembali sesaat lagi.